Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan melalui renungan harian. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah mengikut Yesus. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran yang hidup dalam kehidupan kami. Pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita benar-benar mau mengikut Yesus? Dan bila mana kita mau mengikut Yesus, apakah kita sudah yakin dengan keputusan tersebut? Mungkin kita yakin oleh karena ada salah satu janji di mana Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku, ya benar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi saudara-saudaraku, mungkin kita perlu memberikan sebuah pertanyaan, apakah arti daripada mengikut Yesus? Apakah hanya sekedar percaya saja? Atau ketika kita mengikut Yesus, ada sesuatu yang lebih di sana? Saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, di mana Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengikut Yesus ada dua hal yang ditekankan di sini, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya setiap orang perlu untuk mengikuti kedua alur ini. Namun sebelumnya, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, pastinya itu oleh karena keputusan pribadi kita, bukan oleh karena paksaan daripada orang lain, orang tua, atau mungkin pendeta atau siapapun itu. Yakinkan ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, itu adalah keputusan pribadi kita. Dan saudara-saudaraku, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu benar-benar karena kerinduan kita, kemauan kita untuk mengikut Yesus? Ya, yakinkan hal itu bukan oleh karena orang lain. Dan di sini dikatakan bukan untuk hanya beberapa orang saja, tetapi setiap orang. Nah, setiap orang di sini harus apa? Ketika kita mengikut Yesus, yang pertama dikatakan dia harus menyangkal dirinya. Saudara-saudaraku, mengikut Yesus itu juga termasuk untuk menyangkal dirinya. Apa maksudnya? Setelah seseorang memilih Yesus, dia perlu untuk menyangkal dirinya dari dosa-dosa yang ia sukai. Mungkin ada sesuatu hal yang kita sukai, tapi karena hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mengakibatkan kita untuk melakukan dosa, perlu bagi kita untuk meninggalkannya. Atau mungkin firman Tuhan mau kita lakukan ini, dan mungkin kita tidak senang, mau tidak mau kita harus menyangkal diri kita dan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada salah satu contoh yang diberikan oleh Yesus mengenai menyangkal diri. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus hidup di atas dunia ini, kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri. Ini merupakan satu contoh yang baik bagi kita, di mana ketika kita hidup untuk mengikuti Yesus, kita
pun wajib untuk menyangkal diri kita. Dan yang kedua dikatakan kita harus memikul salibnya. Nah, saudara-saudaraku, Yesus juga memanggil kita untuk memikul salib kemanapun kita pergi. Kenapa? Karena salib itu akan menjadi satu kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Memikul salib itu tidak akan mudah. Yesus mengalami waktu yang sulit dalam hidupnya ketika dia memikul salibnya. Tetapi saudara-saudaraku, salib juga akan memberi suatu kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena salib Kristus akan mengingatkan kita akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, di mana Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah mengikuti Yesus sudah menjadi satu kerinduan secara pribadi dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah siap untuk menyangkal diri kita? Dan apakah kita juga sudah siap untuk memikul salibnya dan mengikutnya? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.